Kritik lama terhadap tatanan internasional liberal tentu saja adalah bahwa Amerika Serikat dapat mengecualikan dirinya dari aturan yang diberlakukannya pada orang lain dan dapat bertindak sewenang-wenang. Dan itu menunjukkan hal tersebut. Jadi fasad kebaikan liberal telah berubah menjadi apa yang pada dasarnya adalah narsisme eksepsionalis. Dan warna aslinya telah terungkap. Saya pikir Perdana Menteri Singapura misalnya, tadi pagi atau semalam, memberikan pidato di mana dia pada dasarnya menyatakan akhir dari peran Amerika sebagai tokoh sentral dalam lembaga perdagangan multilateral dan budaya perdagangan multilateral yang telah menjadi bagian dari dunia selama 50 atau 60 tahun terakhir. Jadi, Donald Trump telah memberlakukan tarif besar-besaran pada hampir semua negara yang memiliki hubungan dagang dengan Amerika Serikat. Dan pasar saham telah jatuh ke dalam jurang selama 2 hari terakhir. Apa sebenarnya yang terjadi? Apakah AS sedang menggali kuburnya sendiri? Atau apakah ini semacam rencana utama Trump yang aneh untuk menciptakan tatanan dunia baru? Untuk membahas ini, hari ini saya kembali berbicara dengan rekan dan teman saya, Dr. Warwick Powell, yang merupakan profesor tambahan di Queensland University of Technology dan senior fellow di Taihei Institute. Warwick, selamat datang kembali. Warwick, welcome back. Warwick, you wrote this fantastic article. Warwick, Anda menulis artikel fantastis ini di Substack. Dan ada bagian kedua yang akan keluar besok atau lusa, di mana Anda menganalisis bagaimana Trump membuat perhitungan ini. Anda benar-benar memberikan perspektif dan berargumen bahwa ini tidak akan baik, terutama bagi AS. Tapi bisakah Anda menjelaskan kepada kami? Mungkin mulai dengan memberitahu kami bagaimana Trump mendapatkan angka-angka aneh ini, seperti mengatakan Swiss mengenakan tarif pada Amerika Serikat, Jepang meridihadamrid Steph Amerika Serikat. Ini angka sami tanda yang belum pernah lihat sebelumnya. These are really strange numbers that we haven't seen before. Ya, lihat, metodologi yang mendasari angka tarif yang diumumkan beberapa hari yang lalu akhirnya dibongkar dan direkayasa ulang oleh banyak orang di media sosial dalam waktu yang sangat singkat. Yang mereka temukan adalah bahwa bertentangan dengan janji bahwa ini akan menjadi tarif timbal balik, yang berarti mereka akan dihitung berdasarkan perkiraan tarif dan mungkin hambatan non-tarif masing-masing negara. Kita sebenarnya memiliki sesuatu yang cukup berbeda. Dan yang kami miliki pada dasarnya adalah metodologi yang mengambil neraca perdagangan Amerika dengan negara tertentu dan membaginya dengan jumlah impor yang diambil dari negara tersebut. Dan untuk ukuran yang baik, terutama ukuran pemasaran, kemudian membagi angka itu dengan 2, dan itu menjadi angka tarif. Saya pikir pembagian dengan 2 sebenarnya adalah cara untuk mengatakan, ya, lihat, itu bisa jauh lebih buruk. Tetapi, lihat betapa murah hatinya kami. Kami sebemat ceiling skilling. Dan maxis pasquare untuk Jax verif imar, that the dying agroid breath. Dan itu yang tembal balik itu. And I had odds spree to succeed you theft before. Is not part and parcel of the calculations at all. The objective is to Tujuannya adalah untuk secara radikal menangani apa yang dilihat Trump sebagai masalah signifikan, yaitu defisit perdagangan barang yang dimiliki Amerika Serikat dengan banyak negara. Dan dengan harapan akhirnya merevitalisasi manufaktur, tidak diragukan lagi, kita akan banyak membicarakan hal-hal tersebut saat kita melanjutkan. Hal menarik lainnya yang perlu dicatat, dan ini mungkin menyentuh inti mengapa tarif ini sama sekali tidak timbal balik, adalah bahwa negara-negara yang sebenarnya memiliki defisit perdagangan dengan Amerika Serikat dan tidak memiliki tarif sama sekali juga terkena tarif. Dan Australia adalah contoh klasik, di mana Australia memiliki defisit perdagangan dengan Amerika Serikat, memiliki tarif 0 dengan AS, dan tetap saja terkena tarif default 10%. Jadi ada tarif default 10%, dan kemudian ada perhitungan berdasarkan negara. Hal lain yang mungkin
perlu dicatat dalam semua ini, Pascal, adalah bahwa ada semacam bias bawaan dalam metodologi khusus ini yang dapat mencakup berbagai negara yang memiliki surplus perdagangan dengan Amerika Serikat karena alasan yang sebenarnya cukup mendasar dan alami yang tidak ada hubungannya dengan hambatan perdagangan, terlepas dari apakah hambatan tersebut ada atau tidak. Dan saya berbicara khususnya tentang negara-negara berpenghasilan rendah yang sering memiliki surplus perdagangan dengan Amerika Serikat. Karena mereka menjual banyak bahan mentah, misalnya. Atau mereka menjual banyak produk manufaktur dengan biaya tenaga kerja rendah ke Amerika Serikat. Seringkali dari pabrik yang dimiliki oleh perusahaan multinasional Amerika. Dan mereka tidak banyak membeli dari Amerika Serikat karena alasan yang cukup sederhana. Barang-barang yang dibuat dan diekspor oleh Amerika Serikat cenderung terlalu mahal untuk negara-negara ini. Jadi dalam ketiga aspek tersebut, saya pikir adil untuk menyimpulkan bahwa tarif ini sebenarnya bukan tentang timbal balik. Dan tentu saja ada kekhawatiran yang lebih luas jika Anda mau tentang neraca perdagangan Amerika. Hal terakhir yang akan saya katakan di awal, hanya untuk menggambarkan gambaran, adalah bahwa pertanyaan tentang neraca perdagangan yang menjadi inti dari semua ini berkaitan dengan perdagangan barang. Ini tidak berkaitan dengan perdagangan jasa, baik itu dalam layanan perangkat lunak, video streaming, permainan komputer, lisensi perangkat lunak, atau tentu saja pariwisata dan pendidikan. Dan dalam kedua aspek tersebut, Amerika Serikat sebenarnya memiliki surplus yang substansial. Jadi ini adalah pandangan yang sangat sempit tentang dunia. My time myth is rank-a-foin. I guess it's pretty fair to say at this point that Saya rasa cukup adil untuk mengatakan pada titik ini bahwa ini adalah alasan yang dibuat-buat, bukan masalah timbal balik. Dan mungkin ini sebenarnya mulai membangun daya tawar negosiasi untuk Donald Trump guna memaksa negara-negara mengubah praktik perdagangan dengan AS seperti yang dibayangkan Washington atau Donald Trump. Tapi sifat tarif ini sekarang, apakah kita tahu bagaimana mereka akan bekerja sebenarnya? Maksud saya, ada angka-angka aneh ini, 20, 30, 40%. Saya pikir Vietnam dikenakan lebih dari 40%, bukan? Dan pada apa? Pada semua barang yang disebut dibuat di Vietnam. Maksud saya, banyak dari barang-barang ini sebenarnya diproduksi oleh perusahaan AS yang memproduksinya di Vietnam, bukan? Dan diimpor kembali. Maksud saya, ini adalah seluruh rantai nilai dan rantai produksi yang sekarang akan menjadi sakit kepala besar. Bahkan untuk mengerti bagaimana menerapkan tarif tersebut. Sejauh yang saya pahami, kita tak benar-benar tahu bagaimana ini akan berhasil. as far as I understand, we don't exactly know how this is going to work. Administrasinya akan diatur berdasarkan nilai barang saat tiba, dan tarif akan dihitung berdasarkan itu. Ada beberapa pengecualian, dan ada banyak detail kecil dalam dokumen yang dikeluarkan oleh Gedung Putih dan Kantor Perwakilan Dagang AS. Namun pada dasarnya, tarif dikenakan pada biaya yang sudah termasuk biaya pengiriman. Dan seperti yang Anda katakan, akan ada kompleksitas yang signifikan terkait bagaimana tarif ini mempengaruhi perusahaan-perusahaan individu. Karena banyak dari perusahaan yang akan terkena tarif ini sebenarnya adalah perusahaan multinasional milik Amerika yang memiliki pabrik yang berlokasi di berbagai bagian dunia, mengirimkan produk kembali ke Amerika Serikat, dan pada akhirnya mendapatkan keuntungan dari harga jual di Amerika Serikat yang kemudian dikembalikan kepada pemegang saham. Nangkuait Lat Pegang Saham Amerika. Most of whom are American shareholders. So the distributional effect of the Jadi, efek distribusi dari tarif-tarif tertentu ini pada perusahaan yang beroperasi seperti itu kemungkinan akan membuat mereka harus mengambil keputusan yang cukup penting. Dan itu adalah apakah perusahaan tersebut menyerap dampak harga tambahan atau akhirnya membebankan biaya tersebut kepada konsumen akhir. Dalam proses membuat perhitungan itu, Pascal, ini akan menyentuh inti dari pengembalian pemegang saham. Keuntungan yang didapatkan perusahaan-perusahaan ini adalah mereka dapat memproduksi barang di negara lain dengan biaya yang relatif rendah, menjual ke Amerika dengan biaya yang relatif tinggi, dan memiliki margin keuntungan besar yang kemudian didistribusikan kepada pemegang saham Amerika. Saya menduga
bahwa serangkaian tarif ini tidak dirancang dengan maksud untuk secara signifikan merugikan kelas rentier Amerika. Tetapi itulah salah satu hal yang akan terjadi. Let's say a product like the iPhone. Misalkan sebuah produk seperti iPhone, yang sebagian besar dibuat di China, dirancang di California, dan sekarang Apple membuka berbagai pabrik produksi di seluruh dunia, termasuk di India. Namun India juga terkena dampak tarif ini. Apakah ini cambuk yang coba digunakan Donald Trump untuk memaksa manufaktur kembali ke AS, apapun yang terjadi? Dan jika itu merugikan beberapa pihak, maka itu merugikan beberapa pihak. If it breaks a couple of necks, it breaks a couple of necks. Well, look, that's certainly, I think, part of Nah, the lihat, theory behind itu tentu saja, menurut saya, bagian dari teori di balik semua ini. Jadi ide untuk secara radikal mengubah struktur biaya relatif adalah untuk memaksa perusahaan yang saat ini memproduksi di luar Amerika Serikat untuk pindah kembali ke Amerika Serikat. Nah, itu semua baik-baik saja dalam barang-barang yang sederhana. Tetapi ketika Anda memiliki rantai pasokan yang kompleks, itu sebenarnya jauh lebih sulit untuk dicapai dan dicapai dengan sukses. Jadi tantangan bagi banyak perusahaan seperti ini adalah bahwa mereka sebenarnya mendapatkan barang input dari banyak negara. Jadi bahkan jika mereka menempatkan pabrik perakitan kembali di Amerika Serikat sendiri, mereka harus membawa banyak produk impor agar dapat merakitnya. Dan semua itu akan terjebak dalam jaring tarif. Poin lain yang perlu diingat adalah bahwa untuk menciptakan pabrik di Amerika Serikat, terutama yang mencerminkan sifat manufaktur modern, kita berbicara tentang manufaktur yang sama sekali tidak seperti visi imajiner, yang menurut saya mendorong banyak diskusi, yaitu gagasan tentang pabrik dengan banyak pekerja yang berinteraksi dengan mesin dan bahan dengan tangan kotor dan hal-hal semacam itu. Itu sebenarnya bukan manufaktur modern. Manufaktur modern memerlukan investasi modal yang signifikan, dan banyak dari mesin tersebut sebenarnya perlu datang dari China. Jika tidak datang dari China, biasanya akan dari Jerman, Jepang, atau Republik Korea. Jadi, Amerika Serikat perlu meningkatkan impor barang modal secara signifikan jika ingin menempuh jalur yang disebut peremajaan manufaktur ini. Hal lain yang perlu dilakukan Amerika Serikat untuk mencapai ini adalah mengubah secara radikal rantai pasokan untuk barang-barang antara barang input yang dibutuhkan oleh proses manufaktur ini. Banyak dari barang-barang antara ini sebenarnya sebagian besar dari barang-barang antara untuk jenis manufaktur yang kita bicarakan. Stella Indien de omales were quality and we steward den malde Microsoft for as in what lard labor no all. A long time and will be quite expensive. The third thing the US will need to do for this kind of modern Hal ketiga yang perlu dilakukan AS untuk jenis manufaktur modern ini, Pascal, adalah memahami kebutuhan akan energi yang stabil dengan biaya rendah dan infrastruktur telekomunikasi 5G yang stabil dan berkualitas tinggi untuk mendorong robotika dan AI. Saat ini, kedua elemen ini, Amerika Serikat tidak berada dalam posisi yang sangat baik untuk menyediakannya, dan juga akan membutuhkan investasi yang substansial dari sudut pandang barang modal. Dan terakhir, dan tentu saja tidak kalah penting, adalah akan ada permintaan untuk jenis tenaga kerja baru, yaitu tenaga kerja yang relatif tinggi dalam hal tingkat pendidikan, dan memiliki standar literasi dan numerasi yang tinggi, yang semuanya telah menurun selama 40 tahun terakhir. Jadi, untuk meremajakan manufaktur, dan saya sama sekali tidak mengkritik aspirasi seputar apa yang kita bicarakan di sini. Jika itu adalah aspirasinya, maka ada banyak hal yang perlu dilakukan untuk mewujudkannya. Dalam proses melakukannya, ada kemungkinan besar bahwa peremajaan tersebut akan benar-benar terjadi dengan cara yang akan meninggalkan struktur industri Amerika pada tingkat biaya yang jauh lebih tinggi. Jadi biaya penyesuaian, biaya transformasi, juga asyingin than, lihat Amerika, jauh bermabis terkenal. And this is a significant issue because even if Dan ini adalah masalah yang signifikan,
Karena bahkan jika Amerika Serikat berhasil membawa kembali semua manufaktur ini ke dalam negeri dan berhasil memproduksi semua barang ini sendiri, seperti misalnya sebuah iPhone, sepenuhnya dirancang dan diproduksi hanya di AS. Jika harganya tidak hanya naik, tetapi harga dolar AS juga tetap di posisinya, tidak akan ada pasar untuk ponsel ini lagi. Jadi ada argumen di luar sana bahwa bagian dari strategi saat ini mungkin adalah untuk menciptakan pengaruh guna memaksa negara lain untuk menyesuaikan. Sebenarnya mulai menargetkan nilai tukar dan melemahkan dolar AS. Apakah Anda pikir ini mungkin menjadi tujuan untuk menciptakan pengaruh seperti sesuatu untuk dinegosiasikan yang benar-benar diambil Donald Trump dari topinya? Sebagian dari tantangan dalam semua ini adalah bahwa banyak dari tujuan dan cara ini saling bertentangan. Jadi meskipun ada keinginan untuk Anda tahu secara teoritis, saya bisa memahami bahwa mungkin ada keinginan untuk mengurangi nilai dolar. Dan dalam beberapa hari terakhir, hal itu telah terjadi. Apakah itu akan bertahan atau tidak adalah cerita yang berbeda. Itu yang pertama. Tentu saja, House Snowbat Wututuer Mispres Big Separation Trump at Dowood Juar Drum Wakwaming Ein and went to Lao Dadang Power. Yet, Dora Maishan for Dimitrinu through our Hamas around to maintain the States to accomplish that particular objective. Obviously making American exports more competitive. Jelas, membuat ekspor Amerika lebih kompetitif dengan mengurangi nilai dolar dalam ekspor adalah tujuan. Tetapi dengan memberlakukan tarif pada banyak negara di seluruh dunia, banyak dari mereka sebenarnya akan mulai membalas. Negara-negara yang mampu membeli barang-barang Amerika tidak akan selalu tertarik untuk membeli produk buatan Amerika. Dan negara-negara kecil di mana Amerika Serikat mungkin masih memiliki beberapa pengaruh, tidak akan memiliki sumber daya untuk membeli barang-barang buatan Amerika. Inilah poin saya sebelumnya, yaitu bahwa banyak dari negara-negara ini bukanlah importir besar produk buatan Amerika. Bukan karena ada hambatan perdagangan, tetapi karena mereka relatif miskin. Jadi meskipun serangkaian tarif ini bisa dilihat, dan saya tahu banyak orang suka memberi keraguan kepada Presiden Trump dalam hal kemampuan negosiasinya dan instingnya, dan mungkin ini tentang meletakkan sesuatu yang bisa membuka negosiasi, kita hanya akan tahu jawabannya seiring berjalannya waktu. Namun sementara itu, kita mulai melihat bagaimana para pemain besar di dunia. Saya tidak berbicara tentang negara-negara kecil yang memiliki daya tawar jauh lebih sedikit. Tetapi para pemain besar mulai mempersiapkan versi timbal balik mereka sendiri sebagai tanggapan atau sudah mengumumkan versi timbal balik mereka sebagai tanggapan. Dan saya berbicara khusus tentang China. Apa maksudnya? Karena artikel Anda sebenarnya berjudul, "Jangan melihat kuda hadiah di mulutnya." Jadi Anda menafsirkan tarif ini sebagai hadiah dari Amerika Serikat. Hadiah yang terselubung. Tapi bisakah Anda mungkin buat argumen itu? Ya, lihat, China tentu saja telah mengumumkan tanggapannya. Ini adalah tarif 34% pada semua barang yang berasal dari Amerika Serikat. Yang tentu saja merupakan angka timbal balik untuk apa yang telah dikenakan atau diumumkan oleh Amerika Serikat bahwa mereka akan mengenakan pada China dalam putaran tarif ini. Hal lain tentang ini, dan saya akan kembali ke itu sebentar lagi, tetapi hal lainnya adalah bahwa selama seminggu terakhir, China sebenarnya telah mengumumkan serangkaian langkah yang menurut saya perlu dilihat sebagai bagian dari serangkaian hal. Pemerintah China telah mengumumkan larangan bagi perusahaan-perusahaan China untuk berinvestasi di perusahaan-perusahaan Amerika. Regulator komersial China telah mengumumkan penyelidikan atas dasar antitrust terhadap penjualan yang diusulkan dari pelabuhan terusan Panama. Dan itu telah menyebabkan pemilik konsesi pelabuhan menunda tanpa batas waktu transaksi yang mereka lakukan dengan BlackRock untuk menjual set konsesi tersebut. China juga telah mengumumkan penyelidikan anti-dumping terhadap tabung pemindaian CT. Dan yang terakhir,
China juga mengumumkan pembatasan ekspor pada 7 mineral kritis dan logam tanah jarang, bersama dengan memperluas daftar perusahaan di Amerika yang terkena dampak pembatasan ini, dengan menambahkan 27 perusahaan lagi, dengan alasan bahwa mereka berpotensi terlibat dalam pembuatan teknologi penggunaan ganda, yaitu penggunaan sipil dan militer. Jadi China telah merespons dengan serangkaian langkah, yang Anda tahu, jika kita berbicara tentang semacam dunia negosiasi ala Trump, itu tentu sama meletakkan isu tandingan yang juga perlu dinegosiasikan. Counter issues that need to be negotiated as well. So it's building up the agenda that need to be addressed. Jadi ini membangun agenda yang perlu ditangani. Saya juga harus menyebutkan bahwa semalam kita melihat Presiden Trump memperpanjang periode untuk TikTok. Larangan TikTok seharusnya berlaku pada tanggal 19 Januari, dari ingatan saya. Dan dia memperpanjangnya dengan alasan bahwa itu akan memfasilitasi negosiasi untuk semacam transaksi penjualan. Jelas, itu belum terwujud, dan Presiden Trump sekarang harus memperpanjangnya lagi selama 75 hari, dengan harapan bahwa sesuatu mungkin muncul dari diskusi tersebut. Jadi ada banyak masalah sekarang di meja negosiasi bilateral, yang membawa kita ke tarif 34%. Dan pada hacker, siapa saya berpendapat bahwa ini adalah anugerah dan tak harusnya diabaikan. Alasannya adalah bahwa hambatan tarif yang signifikan untuk barang-barang buatan Tiongkok yang memasuki di Amerika Serikat akan mempengaruhi daya saing harga relatif dari barang-barang buatan. Dan akibatnya, ini mengaruhi volume dan penjualan. Jadi, saya pikir masuk akal untuk mengatakan bahwa kita dapat mengharapkan produk buatan Tiongkok mengalami penurunan volume penjualan di pasar Amerika. Demikian pula, Amerika yang telah memberlakukan tarif pada semua orang juga akan mencapai efek yang sama pada banyak negara pemasok lainnya dan perusahaan-perusahaan mereka. Sekarang, tidak banyak yang diproduksi Amerika dan diimpor Tiongkok yang tidak bisa didapatkan Tiongkok dari tempat lain. Dan yang saya curigai sebenarnya dilakukan oleh tarif tersebut. Dan sekarang saya berbicara tentang respons tarif China adalah bahwa mereka pada dasarnya menciptakan sinyal harga bagi perusahaan dan konsumen China yang akan membuat banyak dari mereka mengalihkan daya beli mereka dari produk buatan Amerika ke produk pengganti dari bagian lain dunia. Jadi pada dasarnya, pasar China akan beralih dari menjadi tujuan ekspor Amerika menjadi tujuan ekspor Eropa, Amerika Selatan, Kanada, dan Afrika, dan materhing mengisi kekosongan semino. Jadi China pada dasarnya akan berfungsi penengah bagi banyak negara yang telah terkena dampak buruk oleh tarif Trump ini. Adversely affected by this round of Trump tariffs. Now, from a broader strategic point of view in terms of diversifying. Sekarang, dari sudut pandang strategis yang lebih luas, dalam hal diversifikasi perdagangan, dan akhirnya bergerak menuju rezim perdagangan multilateral internasional, di mana mata uang nasional dapat memainkan peran yang lebih penting daripada perdagangan yang sebagian besar didenominasikan dalam USD. Ini USD. Inilah yang perlu terjadi. Kesempatan telah muncul untuk mempercepat pergerakan menuju multipolaritas mata uang dan mendiversifikasi jaringan perdagangan global dan, pada kenyataannya, Pascal mendekonsentrasi Amerika Serikat. Ini adalah tren historis yang sudah berlangsung cukup lama. Pasar AS sekarang mewakili sedikit kurang dari 15% dari total impor global. Ini tidak lagi sepenting dulu. Itulah salah satu alasan mengapa Amerika Serikat pada saat ini tidak memiliki pengaruh yang sama seperti mungkin 20 hingga 25 tahun yang lalu. Jadi itulah yang menurut saya mulai terjadi. Tetapi ketika kita sekarang melihat cara negara-negara lain akan bereaksi, maksud saya, semua orang masih sampai batas tertentu. Terkejut tentang bagaimana mendekati ini. Fakta bahwa mercusuar globalisasi dan perdagangan bebas ini, Anda tahu, Reagan dan Thatcher, dan konsensus neoliberal, di mana kita telah hidup selama sekitar 40 tahun. Sekarang, maksud saya, ini telah berada di posisi yang kurang menguntungkan untuk beberapa waktu. Is a centrist story mamsembol bagi semua org the full, okay. Ini untuk aja kita memani pagangan dan global. With global trade.
Do you think that the Apakah Anda pikir ini akan berdampak signifikan pada proses pengambilan keputusan di negara lain? Karena pada akhirnya, Amerika Serikat memiliki banyak perjanjian perdagangan bebas dengan banyak negara, dan sekarang pada dasarnya mengatakan kepada mereka, kami melakukan apapun yang kami inginkan. Kami tidak peduli. Kami membuat perjanjian baru terakhir kali dengan Kanada dan Meksiko, dan kami tidak peduli tentang itu. Bukan? Bukit Skeswi is sangat jelas bahwa AS berkomitmen dapat mitra akan dalam perdagangan. US is not a reliable partner, not even in trade? Well, I think that is becoming increasingly clear, Pascal. Ya, saya pikir itu semakin jelas, Pascal. Kritik lama terhadap tatanan internasional liberal, tentu saja, adalah bahwa Amerika Serikat dapat mengecualikan dirinya dari aturan yang diberlakukannya pada orang lain dan dapat bertindak sewenang-wenang. Hal itu menunjukkan hal tersebut, sehingga fasad kebaikan liberal telah digantikan oleh apa yang pada kenyataannya adalah narsisme eksepsionalis, dan warna aslinya telah terungkap. Saya pikir Perdana Menteri Singapura misalnya, tadi pagi atau semalam, memberikan pidato di mana dia pada dasarnya menyatakan akhir dari peran Amerika sebagai tokoh sentral dalam lembaga perdagangan multilateral dan budaya perdagangan multilateral yang telah menjadi bagian dari dunia selama 50 atau 60 tahun terakhir. Dan itu, dalam banyak hal, mengatakan sesuatu yang mungkin banyak orang hingga sekarang agak enggan untuk mengatakannya. Bagaimana hal itu akan mempengaruhi negara-negara dalam hal perhitungan mereka sendiri? Kita mulai melihat tentu saja berbagai tanggapan. Negara-negara kecil dan mereka yang memiliki eksposur besar terhadap pasar AS merespons dengan cara yang sepenuhnya dapat dimengerti dan diprediksi. Nester is itself adamant negosiasi buatward and emerwesrisi. Negotiations with the United States. However, those that don't have as many eggs. Namun, mereka yang tidak terlalu bergantung pada keranjang tersebut, sekarang serius memikirkan bagaimana mereka dapat memperkuat institusi perdagangan bilateral dan multilateral, serta memperkuat hubungan dagang mereka dengan pihak lain, serta mengintensifkan program diversifikasi yang telah banyak dilakukan. Jadi kita melihat misalnya bahwa China, Jepang, dan Republik Korea bertemu awal minggu ini atau beberapa hari yang lalu, sedikit sebelum tarif Trump diumumkan, dalam antisipasi terhadap tarif tersebut, dan dengan sangat jelas menyatakan bahwa mereka akan bekerja keras untuk meningkatkan hubungan dagang antara ketiga negara tersebut. Demikian pula, institusi seperti Kemitraan Ekonomi Komprehensif Regional, yang merupakan perjanjian perdagangan bebas yang telah ditandatangani oleh 10 negara ASEAN bersama dengan China, Jepang, Korea, Selandia Baru, dan Australia, menurut saya akan memainkan peran yang semakin penting. Perdagangan di antara negara-negara ini dalam hal perdagangan intra-regional antar RCEP sudah mewakili 60% dari perdagangan yang dilakukan negara-negara ini. Dan saya berharap bahwa konfigurasi rantai pasokan di masa depan di seluruh dunia akan melihat intensifikasi jaringan intra-regional semacam ini. Sebagian karena ada infrastruktur untuk mendukungnya, dan sebagian karena mereka dapat diinstitusionalisasikan dalam konteks perjanjian perdagangan regional. Ditambah dengan diskusi yang berkelanjutan tentang bagaimana hal itu pada akhirnya berkontribusi pada perancangan ulang arsitektur keamanan regional. Ramfrupalit with the economy global, perdaan ini yang bermember Temau Global. Ultimately will impact a global security order, and I think that is something that we can expect to start. Dan saya pikir itu adalah sesuatu yang bisa kita harapkan mulai kita saksikan ke depannya. Perjanjian perdagangan menarik lainnya yang menurut saya akan berkembang, dan Anda tahu mereka akan menghadapi beberapa tekanan, tetapi mereka juga akan menghadirkan peluang, akan menjadi hal-hal seperti CPTPP yang merupakan warisan dari TPP asli. Pemerintahan Obama memulainya, tetapi pemerintahan Trump pertama menarik diri darinya, dan Biden tidak pernah kembali bergabung. Ini mencukupi small growth rate mendominasi di dunia. Negara-negara di Pasifik kita, Pasifik Barat, it's then mistikera yang merius broad. As well as some countries in South America.
So these overlapping multilateral trade. Jadi, perjanjian perdagangan multilateral yang saling tumpang tindih ini, menurut saya, akan mulai menunjukkan perannya. Dan jelas, masih ada komitmen dari banyak negara di dunia terhadap organisasi perdagangan dunia. Meskipun semua orang juga tahu bahwa WTO tidak sempurna dalam banyak hal, sangat membutuhkan reformasi dalam banyak hal. Namun demikian, setelah terbentuk sekitar 20 tahun yang lalu, melalui investasi luar biasa dan jangka panjang dari upaya diplomatik, naroring Sardangs Mikogater, ang kita membuang lembaga tersebut. Dan saya mengatakan, itu sebagian besar karena Amerika Serikat tidak lagi menjadi mitra dagang dominan di dunia. China adalah mitra dagang dominan untuk lebih dari 150 negara di dunia, yang berarti bahwa selama China tetap berkomitmen pada lembaga perdagangan multilateral, China memiliki kekuatan yang cukup untuk memberikan dukungan pada lembaga-lembaga ini, tidak peduli seberapa besar ancaman yang mereka hadapi dari Amerika Serikat. You had the test site sim in twinsting the ditis that muse suri thefra in there or three kusingat. Trading order that the United States gave birth to. It's not the first time that the United States sabotages the system. Ini bukan pertama kalinya Amerika Serikat merusak sistem yang diciptakannya sendiri. Maksud saya, mari kita pikirkan bagaimana Amerika Serikat pada dasarnya menenggelamkan sistem Bretton Woods, di mana mata uang dipatok ke dolar AS dan dolar AS ke emas. Lalu Nixon begitu saja membuangnya, bukan? Saat ini tidak lagi menguntungkan untuk mendorong lebih banyak perdagangan dengan AS atau hubungan yang menguntungkan. Benar-benar eksploitatif. Tapi mungkin saya ingin bertanya tentang reaksi Australia sekarang. Maksud saya, Anda berada di Australia, dan apa persepsi? Bagaimana media melaporkan hal ini? Karena Anda tahu, dalam sistem sekutu, mengkritik pemimpin utama telah dilakukan dengan cara yang sangat sopan sejauh ini. Apakah ini perlahan berubah? Maksud saya, bagaimana Australia sekarang menangani media dalam situasi ini? Australia now dealing the media with this situation. Look, from what I've seen, they are a little bit less polite than they were maybe. Dari apa yang saya lihat, mereka sedikit kurang sopan dibandingkan mungkin bahkan seminggu yang lalu. Dan hal ini mengejutkan banyak orang di kalangan elit. Australia adalah negara perdagangan. Negara ini sangat terlibat dalam jaringan perdagangan global dan sangat bergantung pada stabilitas lembaga perdagangan multilateral. Itulah cara Australia berhasil menavigasi episode-episode transformasi yang penuh gejolak dalam hubungan global sebelumnya. Dan tentu saja, saya pikir Australia melihat manfaat dalam bekerja sama dengan pihak lain untuk menjaga lembaga-lembaga ini tetap utuh. Hal lain yang saya pikir akan dicoba oleh Australia, apakah bisa berhasil atau tidak, adalah cerita lain, yaitu terus terlibat dalam negosiasi bilateral dengan tujuan mencapai beberapa pengecualian bilateral untuk dirinya sendiri. Achieving some bilateral exemptions for itself. The risk for an Australia in doing that. Risiko bagi Australia dalam melakukan hal itu, tentu saja, adalah bahwa Australia perlu melepaskan banyak hal yang mungkin tidak terkait langsung dengan kesepakatan itu sendiri. Jadi mungkin bukan hal-hal terkait perdagangan yang perlu dikorbankan untuk mendapatkan hasil terkait tarif perdagangan. Poin lain yang saya pikir telah dipelajari Australia, terutama dalam beberapa tahun terakhir, adalah bahwa ketika mengalami hambatan akses pasar, kualitas produk Australia cenderung memungkinkan untuk menemukan saluran alternatif. Tidak selalu menemukan saluran alternatif yang memberikan harga yang sama dengan yang mungkin diterima produk di pasar pilihan aslinya, tetapi tentu saja ada pasar untuk produk Australia, terutama di ruang komoditas, yang telah berhasil dieksploitasi oleh eksportir Australia. Australian exporters have successfully exploited. Which brings me, I think, to, I guess, the sort of more... Yang membawa saya kira ke pertanyaan yang lebih strategis, yaitu jika tarif ini tetap berlaku, dan jika China mempertahankan tarifnya pada barang-barang Amerika, yang akan mencakup barang-barang yang diekspor Australia, maka celah di pasar China untuk banyak barang ini, seperti daging sapi Australia, akan semakin terbuka lebar. Dan jadi negara seperti Australia dan tempat lain yang memiliki protein daging sebagai bagian dari portofolio ekspor mereka, saya kira akan bergegas memanfaatkan kesempatan untuk memperluas jejak mereka di pasar Cina.
Jadi, ini adalah jenis perubahan yang saya pikir sangat mungkin terjadi saat pola perdagangan ini mengatur ulang diri mereka sendiri. Sebagian besar karena China akan mengurangi apa yang dibelinya dari Amerika Serikat dan akan menggantinya dengan barang-barang yang diproduksi dari bagian lain dunia. Jävligt surhand. Elvis Schweitzer Anda Kuwagwaj ada Twitigdi. Lihat ya, ini mekitkan. Tetra, lihatlah sepelanglan. Amerika Serikat butuhkan justru pemain ini lagi. Yeah, absolutely. Look, Ya, tentu saja. Lihat, setiap negara akan memiliki spesifiknya sendiri dalam hal sejauh mana ekspor mereka menjadi bagian besar dari ekonomi mereka. Itu hal pertama. Hal kedua adalah sejauh mana pasar AS menjadi bagian besar dari ekspor mereka dan sampai batas tertentu, impor mereka juga. Dan semakin banyak, jumlah negara yang memiliki paparan signifikan terhadap pasar AS semakin berkurang. Posisi yang sulit akan dihadapi pada awalnya oleh Kanada dan Meksiko, yang selama 2 hingga 3 dekade terakhir benar terikat dengan pasar Amerika Utara. Lalu sebelumnya, Perjanjian Perdagangan Bebas Amerika Utara, dan kemudian perjanjian berikutnya yang dibuat Trump 1.0. Dan negara-negara tersebut saat ini, mereka sangat terpapar dalam hal sejauh mana pasar AS penting bagi mereka dari sudut pandang perdagangan secara umum. Mereka juga memiliki pilihan pasar alternatif yang terbatas yang dapat mereka kejar dalam jangka pendek. Namun demikian, ketika Anda mendengarkan Perdana Menteri Kanada, misalnya, dan juga pemimpin oposisi, satu hal yang dilakukan oleh berbagai tarif Presiden Trump adalah mempersatukan badan politik Kanada seputar kebutuhan untuk berinvestasi dalam infrastruktur yang mereka butuhkan untuk dapat mendiversifikasi hubungan perdagangan mereka. Dan kita mulai melihat beberapa dari itu sekarang. Jadi di pantai timur Kanada, fasilitas ekspor LNG yang besar sedang dibangun dan sebenarnya memiliki beberapa mitra usaha patungan dari Tiongkok. Dan itu akan beroperasi dalam waktu 2 hingga 3 bulan, memungkinkan LNG Kanada diekspor ke pasar Pasifik. Jadi itu akan menjadi sinyal penting yang memungkinkan Kanada memulai proses diversifikasi. Meksiko memiliki tantangan lain, mengingat kompleksitas interaksi rantai pasokan antara negara itu dan Amerika Serikat. Memang sebab tijdspijs inting spaptes nol, amvor. Tenol, sebab mais elagsi du tijdskjord, 9th November, pada SAR Amerika, sebagai proporsi dari ekspor menol. Dan itulah poin penting yang harus diingat. China misalnya, mengekspor ratusan miliar dolar ke Amerika Serikat. Dan berdasarkan ukuran tersebut, Anda akan berkata, wow, itu banyak sekali. Namun dalam skema keseluruhan ekonomi China dan skema perdagangan China, Amerika Serikat tentu bukan segalanya. Jadi negara-negara akan mampu beradaptasi dari situasi ini. Adaptasi tersebut akan melibatkan beberapa hal dan akan memakan waktu. Jumlah waktu akan bervariasi dari satu tempat ke tempat lain. Adaptasi ini akan dibantu oleh dukungan berkelanjutan dari lembaga perdagangan multilateral global, karena hal itu memungkinkan perdagangan global untuk terus tumbuh. Ini juga akan mendukung pertumbuhan perdagangan global selatan ke selatan yang sedang berlangsung, yang terjadi dengan kecepatan jauh lebih cepat daripada pertumbuhan perdagangan di global utara. Jadi itu adalah bagian dari cerita tentu saja selama 20 tahun terakhir, yang menjelaskan dalam banyak hal pengurangan relatif dalam pentingnya pasar Amerika dalam perdagangan global. Jadi hal pertama adalah memastikan bahwa institusi-institusi yang ada akan mendukung pertumbuhan organik. Hal kedua yang akan muncul menurut saya adalah respons kebijakan fiskal domestik untuk meningkatkan permintaan lokal di mana diperlukan. Tentu saja China, dalam 2 sesi beberapa minggu lalu, sudah membuat beberapa keputusan kebijakan penting terkait kebijakan fiskal dan moneter yang dilakukan sebagai persiapan pada dasarnya untuk dampak dari tarif-tarif ini.
tariffs. The third thing that I think we'll see is countries begin to cooperate. Hal ketiga yang menurut saya akan kita lihat adalah negara-negara mulai mengordinasikan respons kebijakan fiskal mereka untuk memastikan bahwa ekonomi masing-masing memiliki dorongan permintaan yang cukup untuk mendukung pengalihan aliran perdagangan ini. Kemudian kita akan mulai melihat negara-negara bekerja lebih keras dalam menyederhanakan hubungan perdagangan bilateral mereka dan juga menyederhanakan serta meningkatkan lembaga perdagangan multilateral yang saya sebutkan sebelumnya. Semua itu akan memerlukan kerja berkelanjutan untuk membuatnya berfungsi lebih baik, mengurangi biaya transaksi, meminimalkan jumlah birokrasi, gesekan, dan biaya, serta kepatuhan yang dapat menghambat aliran lebih spek di antara negara-negara ini. Dan tentunya infrastruktur transportasi nasional. Continuing to see the development of critical transport infrastructure. So without transport infrastructure, you're not going to get. Jadi tanpa infrastruktur transportasi, Anda tidak akan mendapatkan pergerakan barang. Dan kita melihat hal itu baik dalam hal infrastruktur transportasi darat di seluruh benua Eurasia, tetapi juga menghubungkan Tiongkok ke Asia Tenggara, dan melalui Tiongkok menghubungkan Asia Tenggara ke benua Eurasia yang lebih luas, hingga ke Eropa sebenarnya, melalui kereta api. Jadi, itulah jaringan darat Anda. Kami juga melihat perkembangan signifikan dari infrastruktur maritim strategis. Dan saya berpikir khususnya tentang pelabuhan Chansai, yang baru saja diresmikan di Peru, yang akan secara mendasar mengubah cara Amerika Latin dapat berdagang dengan pasar di Pasifik Barat. Trade with the markets of the Western Pacific. Currently, the countries of Latin America. Saat ini, negara-negara di Amerika Latin secara historis harus mengirim melalui Meksiko atau Amerika Serikat sebelum mengirim produk mereka ke Asia Barat atau Pasifik Barat. Atau jika Anda berada di sisi timur Amerika Latin, Anda sebenarnya harus melewati terusan Panama. Semua itu lambat dan mahal. Pelabuhan Chansai mengurangi sekitar 15 hari dari proses transit 35 hingga 40 hari dari Amerika Latin ke pasar Asia. Dan daur penghematan signifikan bagi pasar-pasar tersebut untuk dapat memiliki akses langsung. Jadi sahab tidak manajesional dan berlangsung setika bicara berkontribusi ulang kontor pedagogi itu lagi di pusat. With the United States market being decentered. This is of course something that Donald Trump has said repeatedly. Ini tentu saja adalah sesuatu yang berulang kali dikatakan oleh Donald Trump bahwa dia akan menghentikannya. Maksud saya, dia sangat bermusuhan terhadap BRICS. Dia sangat bermusuhan dan berbicara secara terbuka tentang tidak mengizinkan mata uang cadangan lain atau keranjang cadangan untuk muncul. Pembicaraan ini harus dihentikan. Dan dia akan mencoba melakukan apapun yang dia bisa untuk memastikan bahwa dolar AS tetap menjadi mata uang cadangan dan bahwa Amerika Serikat merebut kembali posisinya di puncak rantai makanan. Begitulah cara dia menggambarkannya. Namun langkah ini, dan saya setuju dengan Anda, sebenarnya melakukan hal sebaliknya. Apakah Anda berpikir bahwa akan ada lebih banyak ide aneh yang akan muncul dari pemerintahan Trump untuk mencoba memaksa seluruh dunia ke dalam hubungan perdagangan yang dia inginkan dengan AS? Lihat, saya pikir Anda menyentuh masalah lain, dan saya akan membahasnya terlebih dahulu, sebelum semoga bisa berbagi beberapa pemikiran tentang pertanyaan paksaan semacam itu. Dan itu adalah aspirasi untuk mempertahankan dolar AS sebagai cadangan global. Sekarang, dolar AS telah berfungsi sebagai cadangan global dalam kondisi di mana AS menjalankan defisit perdagangan yang substansial. Itu menghasilkan permintaan untuk dolar AS. Jika AS tidak menjalankan defisit perdagangan, maka salah satu fondasi utama dolar AS sebagai mata uang cadangan menghilang. Anda tidak bisa memiliki keduanya. Jadi ambisi untuk mengatasi defisit perdagangan barang sebenarnya merusak aspirasi untuk dolar AS sebagai cadangan. Jadi itu satu hal. So that's one thing. The risk as a result of all of this, what we've been talking Risiko sebagai akibat dari semua ini yang telah kita bahas. Dan itu adalah, saya kira, pandangan saya yang lebih luas, yang mana terlepas dari kelebihan atau kekurangan ambisi kebijakan manufaktur dan sejenisnya,
adalah bahwa langkah-langkah yang telah diumumkan hari ini tidak mungkin berhasil. Sebagian karena penyebab masalahnya belum didiagnosis dengan benar, dan oleh karena itu tanggapannya adalah tanggapan yang salah. Tanggapan dapat mengaskan penyebab manufaktur Amerika melalui kebutuhan perdagangan. Rumit siyo hindi finanbal, ito deskripsi despegamber, konstes pemberangan, konsekuensi ke penyebab pemberangan. Is a consequence of hollowing out, not a cause of hollowing out. And to tackle Dan untuk mengatasi masalah pengosongan, Anda harus menyentuh semua hal yang saya bahas sebelumnya seputar tenaga kerja, tingkat pendidikan, infrastruktur telekomunikasi dan energi, rantai pasokan untuk barang antara, serta mengimpor peralatan modal yang substansial. Namun, Anda juga harus menangani satu faktor struktural makroekonomi lainnya, yaitu alasan utama mengapa manufaktur Amerika mengalami pengosongan selama 50 tahun terakhir adalah karena ekonomi Amerika mengalami finansialisasi. Finansialisasi ekonomi AS berawal pasar untuk produk finansial seperti saham, obligasi, derivatif, valuta asing, dan real estate menjadi lebih menarik bagi modal uang. Became more attractive to money capital. So much so that money capital begitu banyak, sehingga modal uang akan menarik uang dari manufaktur, dan alih-alih menginvestasikannya kembali ke dalam manufaktur, akan mengalokasikan uang tersebut ke pasar modal fiktif ini. Dan ketika itu terjadi, tentu saja, para pemilik perusahaan manufaktur juga mulai mencari pengembalian yang lebih baik dari perusahaan-perusahaan tersebut. Hal pertama yang mereka lakukan adalah berinvestasi dalam substitusi tenaga kerja melalui penerapan generasi pertama mekanisasi. Jadi mesin adalah hal pertama yang benar-benar mengambil alih pekerjaan kelas pekerja tradisional Amerika. Ketika mereka mencapai aktivitas-aktivitas di mana tidak ada mesin yang dapat mengurangi biaya produksi, maka para pemilik modal tersebut memindahkan aktivitas itu ke tempat-tempat di mana biaya tenaga kerja rendah. Jadi, itulah pola yang terjadi pada akhir tahun 60-an hingga 70-an. Dan sudah ada pembicaraan pada tahun 70-an tentang masalah pengosongan manufaktur Amerika. Ketika Anda melihat data jangka panjang dari tahun 1950-an hingga sekarang, yang Anda lihat adalah penurunan yang konsisten dan tajam dalam proporsi pekerjaan dan output manufaktur sebagai bagian dari PDB, dari tahun 1960-an hingga sekitar tahun 2010. Sekarang, semua ini terjadi jauh sebelum perdagangan dengan China. China bergabung dengan Organisasi Perdagangan Dunia pada tahun 2001 dan banyak kehilangan pekerjaan serta pengurangan output sudah terjadi. Pada tahun 2010, situasinya sebenarnya stabil dan selama 15 tahun terakhir, pekerjaan manufaktur di Amerika Serikat relatif stabil. Pertumbuhannya sedikit, tentu tidak secepat pasar tenaga kerja secara keseluruhan, tetapi outputnya cukup stabil. Jadi, manufaktur belum sepenuhnya hilang di Amerika. Manufaktur Amerika masih mewakili sekitar 12% dari manufaktur global. Jadi bukan berarti tidak ada manufaktur sama sekali. Meskipun ketika orang berbicara tentang deindustrialisasi, Anda seolah-olah memiliki gambaran bahwa Amerika tidak membuat apa-apa. Amerika masih membuat beberapa barang, tetapi barang yang dibuat cenderung cukup mahal dan tidak terlalu kompetitif secara global, namun tetap memiliki pasar lokal. Jadi itulah pola jangka panjang dari pengurangan manufaktur dan penyebabnya. Sekarang, tidak ada kebijakan tarif ini yang benar-benar menangani penyebab utama. Jadi saya ragu bahwa itu akan berhasil. Sekarang, ketika itu tidak berhasil, hal ini menciptakan kondisi politik di mana sesuatu yang lain perlu dilakukan. Dan disitulah saya pikir langkah-langkah koersif. Langkah-langkah koersif non-ekonomi, misalnya, bisa berperan. Ketika saya mengatakan non-ekonomi, maksud saya non-perdagangan. Ini bisa berupa hal-hal di mana negara-negara yang sangat terpapar dalam hal utang yang didenominasikan dalam dolar AS bisa rentan terhadap tekanan. Kita telah melihat Amerika Serikat menekan Presiden Argentina terkait persetujuan agar IMF memberikan putaran tambahan pembiayaan dolar AS ke Argentina. Pada dasarnya mengatakan, lihat,
Jika kita akan melakukan itu, kami ingin Anda membatalkan perjanjian pertukaran mata uang yang saat ini Anda miliki dengan Bank Rakyat Cina. Currency swap agreement that you currently have in place with the People's Bank of China. So you can see that countries that have high USD. Jadi, Anda bisa melihat bahwa negara-negara yang memiliki utang dalam denominasi USD yang tinggi bisa menjadi rentan terhadap tekanan sektor keuangan. Kami jelas memiliki titik tekanan terkait keamanan juga, dan negara-negara seperti Australia sangat rentan terhadap hal tersebut dalam iklim saat ini. Anda tahu, Australia, seperti yang saya tahu, Anda tahu, dan banyak penonton akan tahu, telah menandatangani fakta keamanan yang disebut AUKUS dengan Amerika Serikat dan Inggris. Serangkaian perjanjian tersebut mengikat Australia pada perjanjian pengadaan jangka panjang untuk kapal selam nuklir. Sekarang perdebatan di Australia adalah apakah kapal selam tersebut benar-benar masuk akal. Dan tentu saja, apakah kapal selam tersebut akan pernah ke Australia. And of course whether or not those submarines will ever be delivered to Australia. But it does leave Australia particularly vulnerable. Namun hal ini membuat Australia sangat rentan terhadap tekanan dari Amerika Serikat di bidang keamanan. Hal yang sama berlaku untuk negara-negara di Asia Utara, Republik Korea, dan Jepang, di mana terdapat pangkalan Amerika yang signifikan, yang juga dapat mengalami tekanan non-ekonomi yang cukup besar. Dan kita telah melihat situasi di Filipina belakangan ini juga. Kita tidak perlu membahas masalah di Eropa, di mana Amerika Serikat telah menerapkan tekanan yang luar biasa selama 20 atau 30 tahun terakhir untuk sebagian besar mendapatkan apa yang diinginkannya. Jadi, ketika kebijakan tarif tidak berhasil atau tidak memenuhi janji mereka, ada kemungkinan nyata bahwa pemerintahan di Amerika dalam keputusasaan akan berusaha mengejar ambisi tersebut melalui cara-cara alternatif. Saya juga melihat bahaya itu. Kecuali jika seluruh urusan tarif ini sebenarnya memiliki agenda yang sama sekali berbeda yang belum kita lihat. Sulit membayangkan apa lagi yang bisa muncul dari ini. Anda telah memberikan banyak wawasan yang sangat berharga, Warwick, dan terima kasih banyak untuk itu. Apakah ada yang ingin Anda tambahkan? Atau tempat di mana orang bisa membaca lebih banyak dari Anda dalam beberapa minggu mendatang? Look, my Substack's probably the best place to go at the moment. Lihat, Substack saya mungkin tempat terbaik untuk dikunjungi saat ini, yaitu warwickpowell.substack.com, saya kira. Bagaimanapun, saya tahu Pascal akan menaruhnya di komentar di bawah. Saya menerbitkan secara luas di sejumlah situs web urusan luar negeri, tetapi saya biasanya menyediakan tautan ke sana melalui Substack saya. Dan tentunya, dengan kemurahan hati saluran seperti milik Anda, saya bisa berbagi beberapa pemikiran dengan orang-orang juga. Jadi itu meditative wordist itu kwini sandi, bekarin nerstis tolpore. To follow me if people feel so inclined. Everybody follow Warwick. Semua orang ikut Dr. Warwick Powell untuk analisisnya tentang apa yang terjadi dalam ekonomi dan hubungan internasional. Warwick, terima kasih banyak atas waktumu hari ini. Much for your time today. Sawat demint. Pleasure.